Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revo Ferdiansyah di Titik Temu. Kali ini Titik Temu berada di salah satu kafe di Kerawang, yaitu di Lapak Ngepi. Dan akhir-akhir ini Kabupaten Kerawang cukup diramaikan dengan adanya gugatan di pengadilan yang akhirnya ramai di media sosial, di web-web media online di Kerawang. Dan kali ini kita juga sudah menghadirkan yaitu Bapak Wahyudi sebagai tergugat satu, dan kuasa hukum tergugat satu adalah Bapak Dr. Syafrial Bakri SHSE, MA dan CPCLE ya Pak ya? Ya, benar, betul. Ya? Kita akan menggali sebenarnya ada apa sih dalam persoalan ini. Sebenarnya seperti apa hingga ramai seperti ini. Kita langsung saja ke Pak Wahyudi dulu. Baik. Pak Wahyudi, bagaimana sih sebenarnya persoalan ini? Karena memang Pak Wahyudi dan Pak Bakri ya, saya biar lebih enak, Pak Bakri itu ramai di media sosial dengan putusan pengadilan apa seperti apa. Nah kita pada kesempatan kali ini kita ingin membahas lebih dalam. Ada apa sebenarnya persoalan itu? Oh, persoalannya begini. Bahwa saya ini beli tanah dari Karisma, PT Karisma Sentosa, atau dikenal saat ini adalah Perumahan Kerawang Jaya. Oke. Yang dimana tanah tersebut di sini sebelumnya pernah ditawarkan kepada PT Bumi Arta Sedayu, yang dimana melalui perumahan Kartika Residen. Mereka melakukan penawaran, yang dimana penawaran tersebut kepada pemilik tanah, yaitu PT Karisma, tidak sesuai, atau di jauh hari itu mereka sudah melakukan penawaran yang dimana harganya sangat tidak mungkin. Kurang lebih itu harganya 189.000, sedangkan di sana kan tanahnya sudah di atas harga sekian ya, apalagi ini sudah masuk dalam plotting perumahan Kartika Residen. Itu sebelum saya lanjutkan, itu seluas berapa lahan tanah? Luas tanah itu luasnya 3.567 meter. Nah, kita lanjutkan kembali. Setelah Karisma tidak mendapatkan kesepakatan harga terhadap penawaran dari PT Bumi Arta Sedayu atau perumahan Kartika Residen, karena mereka membutuhkan biaya untuk pengurusan sertifikat-sertifikat yang belum selesai, makanya mereka menjual ke saya. Setelah menjual ke saya, ternyata ada kesepakatan harga, maka kita menjual. Terjadi transaksi jual beli. Lalu kita di sini coba untuk berdiskusi kepada rekan-rekan kita, mau nanyakan kepada PT Bumi Arta Sedayu, tanah yang saat ini sudah mereka rubah menjadi danau serapan, ini mau dibayar atau mau dibiarkan, karena sini pemiliknya adalah saya. Dan kita waktu itu sudah melakukan satu pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kerawang. Kita sudah melakukan patok. Kita sudah membuat plang menyatakan tanah ini adalah miliknya Wahyudi. Ya kan? Kita sudah pasang banner. Bahkan kita juga sudah menulis di dalam tembok yang masuk dalam tanah 3.667 milik saya, yang dimana tanah tersebut sudah dirubah menjadi danau, dan patok yang sudah kita pasang itu hilang. Baliho yang sudah dipasang juga hilang. Bahkan pelang sudah dipasang pun hilang. Dan akhirnya di sana ada yang menemukan pelang tersebut ada di gudangnya perumahan Kartika. Ada bukti-buktinya? Ada tentunya. Setelah itu kita coba minta untuk dibantu mediasikan oleh kepolisian dengan membuat
pelaporan pengaduan. Oh, pelaporan pengaduan. Oke. Pelaporan pengaduan yang dimana telah terjadi penyerobotan dan pengerusakan lahan. Oke. Di lahan itu tadi ya? Di lahan itu juga, karena di tanggal 23 bulan 1 2023 Oke. mereka melakukan pelebaran danau yang dimana sebelum udah kita pasang patok, udah kita pasang pelang, udah kita pasang banner dan itu hilang dan ada di gudang mereka dan itu ada saksi dan ada buktinya. Oke. Akhirnya kita melakukan pengaduan. Sudah melakukan pengaduan terus berlanjut sampai sudah SPDP. Penetapan ketersangkaan. Disitulah mereka melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Karawang. Dengan dasar gugatannya nanti pengacara saya yang akan menjelaskannya. Dan sini adalah terjadi satu kejanggalan, bukan kepemilikan. Kita sudah melakukan pemberitahuan dan kita melakukan patok tersebut dan dilakukan pengukuran oleh BPN. Bukannya mereka punya inisiatif untuk berdiskusi, malah mereka melakukan sebuah gugatan. Ini kan lucu. Bukan pemilik, tapi melakukan gugatan. Yang dimana saat ini gugatannya berarti bisa dikatakan gini, pemilik tergugat gitu. Pemilik menjadi tergugat, kan lucu. Oke. Ya, lanjut. Pemilik menjadi tergugat, tapi maling menjadi penggugat. Mau jadi apa kita ini? Pemilik digugat. Dengan hal seperti itulah akhirnya mereka melakukan penggugatan. Yang dimana penggugatan tersebut ini hanya untuk menghambat proses pidananya, yang dimana SPDP itu sudah dikirim ke kejaksaan tanggal 7 Maret 2024. Oh, SPDP itu udah dikirim kejaksaan dan itu akhirnya terhambat. Bukti-bukti kepemilikan lahan itu Pak Wahyudi ada? Oke. Sekitar 3.567 meter. Oke. Setelah itu bagaimana? Apakah langsung dengan melaporkan terus bagaimana? Apakah nanti ke kuasa hukum bagaimana? Nanti untuk itu karena terjadinya gugatan. Saya Akhirnya? minta bantuan oleh rekan saya sebagai kuasa hukum untuk melakukan pendampingan di dalam gugatan pengadilan. Oh, berarti PT itu menggugat ya? PT Bumi Arta Sedayu menggugat saya sebagai pemilik. Kan lucu. Selama ini apa dasar-dasar dia menggugat? Dasar dia menggugat satu, karena tanah tersebut masuk ke dalam ILOK, izin lingkungan mereka, yang dimana itu kan bukan dasar kepemilikan. Di peta set plan itu gitu ya? Betul, peta set plan. Dan mereka tidak punya pertek. Kenapa saya tahu mereka tidak punya pertek? Karena tahu dari Badan Pertanahan Nasional. Dan mereka juga nggak punya HGB induk. Kenapa? Karena tanah tersebut belum dibebaskan. Nah, langkah-langkah Bapak sebagai pemilik itu apa? Artinya kan ini digugat, terus langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya satu, semuanya itu akan kita tempuh dengan jalur hukum yang tepat dan benar. Yang salah tetap dipertanggungjawabkan, yang benar tetap berjalan dan berdiri di kebenarannya. Kan dalam hal seperti ini bukan pemilik masa menang, hanya dasar izin lingkungannya masuk ke dalam mereka, ILOK-nya masuk ke dalam mereka. ILOK makan bukan bukti kepemilikan. Ya kan? Bukan bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan itu adalah saat ini ada sertifikat. Bapak memiliki itu semua kan? Memiliki semua. Terus lanjut ke Pak Bakri sebagai kuasa hukum. Bagaimana kemarin Pak, rame-rame itu sebenarnya ada apa persoalannya? Persoalan sebetulnya sudah timbul dari awal. Di mana Victor sebagai direktur dari PT Bumi Arta Sedayu. Sudah dilaporkan. Seperti keterangan tadi dari klien saya bahwa saudara Victor ini sudah menjadi tersangka. Masuk ke kejaksaan. Nah, tiba-tiba muncul tuh yang namanya gugatan. Nah, gugatan ini itu muncul, mohon maaf siapa tahu, muncul gugatannya itu tanggal berapa? Kalau gugatan berdasarkan, tentu kita lihat berdasarkan berkas bahwa gugatan tersebut dibuat oleh mereka tanggal 21 Juni 2024
tapi didaftarkannya 26 Juni 2024. Ya. Yang menggugat adalah PT Bumi Arta Sedayu. Yang artinya bahwa Saudara Victor sebagai direktur Ya. di PT Bumi Arta Sedayu yang lebih dikenal dengan Perumahan Kartika. Ini dasar Oke. gugatannya. Baik. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Karena ada gugatan tersebut, tentu klien saya akhirnya menelpon saya minta pendampingan. Ya. Lalu proses di dalam persidangan adakan yang namanya mediasi. Ya. Setelah dibacakan gugatan, kita masuk ke mediasi. Ya. Di mediasi tersebut sebetulnya Ya. kan prinsipal dengan prinsipal Oke. didampingi oleh advokat. Ya. Nah, prinsipal saya selalu mengatakan intinya tanah daripada Tuan Wahyudi ini Ya. kapan mau dibayar? Hmm. Nah, pertanyaan yang sangat sederhana ini mereka selalu mengatakan bahwa tanah tersebut adalah dasarnya milik mereka. Karena tidak tercapai kesepakatan mediasi, Ya. maka sidang pertama dimulai. Tidak bersepakat nih di Ya. antara para pihak. Masuk tahapan persidangan Tahapan pertama. persidangan. Oke. Nah, perlu saya perjelas bahwa penggugat ini menggugat berarti tergugat satu. Oke. Tergugat satu ini adalah Tuan Wahyudi, Ya. klien saya. Ya. Tergugat duanya adalah Nyonya Oni. Kebetulan pengacaranya adalah Pak Irianto. Kemudian tergugat ketiganya adalah PT Karisma. Oke. PT Karisma ini langsung kepada pengacaranya dan juga diwakili oleh Ibu Yani. Oke. Karena selama ini PT Karisma melalui Pak Insinyur Tatang selalu kalau ada perbuatan dan pergerakan pasti menguasakan kepada Bu Yani. Baik. Sebagai kuasa dari Pak Tatang. Nah, kemudian tergugat 4 adalah Bu Yani sendiri. Ya. Nah, di dalam persidangan semuanya itu berjalan dengan baik. Tertuang semua materi persidangan bahwa tanah ini betul pernah dibeli dari Aja Oni dari Aja Oni, yang membeli adalah PT Karisma. Oke. PT Karisma ini diwakili oleh Bu Yani. Ya. Nah, kemudian PT Karisma selama bertahun-tahun ini tidak mendapatkan pembayaran yang katanya dibeli oleh PT Bumi Arta Sedayu. Sedayu. Nah, Bumi Arta Sedayu ini bahkan melalui salah satu pegawainya mengirim surat kepada Bu Yani melakukan penawaran. Penawaran apa? Tanah tersebut berapa mintanya? Nah, kalau logika saya sebagai orang hukum, kalau penawaran saja dia yang melakukan penawaran, berarti tanah ini bukan milik dia. Itu sederhana sekali tuh pola pikir yang harus dibangun. Nah, kemudian setelah itu mereka menggugat. Dasarnya apa? Setelah saya baca gugatannya, tidak ada dasar. Dia berargumentasi bahwa pertimbangan teknis dari BPN ada. Lalu saya buktikan bahwa pertimbangan teknis sertifikat SHM 02526 tidak ada dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang. Jadi dasar gugatannya aja lemah. Nah, kemudian berjalan pembuktian, kemudian berjalan saksi. Nah, tapi ada yang janggal. Ini kejanggalan kalau kita berbicara materi, sangat hebat kejanggalannya. Di mana gugatan penggugat, kalau hukum acara kan tergugat satu, mewakili Wahyudi, menjawab gugatan penggugat. Nah, kita jawab nih, kita tidak pakai rekonvensi, gugatan itu kita gugat lagi. Tidak, karena bagi kita normatif. Ini aja udah saya yakini kebenarannya. Sebetulnya kita sebagai seorang advokat udah tahu nih arah hukumnya kemana, kebenarannya gimana. Karena hukum acara ini kan sama semua. Yang dipakai hakim sama, yang dipakai jaksa sama, yang dipakai polisi sama, yang dipakai pengacara sama. Tidak ada bedanya. Karena dasarnya penegak hukum ini kan ya. Karena keempat profesi ini adalah aparat penegak hukum di ranah NKRI ini. Nah, kemudian setelah gugatan itu dijawab, ternyata pihak Bu Yani, berarti tergugat tiga, Karisma dan Bu Yani, menggugat balik. Yang digugat balik adalah penggugat. Berarti PT Bumi Arta Sedayu, yang direkturnya adalah Pak Victor. Itu betul.
Tapi yang menjadi aneh menurut hukum acara, mereka menggugat balik tergugat satu, Oh, Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, dan Oh. tergugat dua, Ajah Oni. Ini jelas menabrak hukum acara. Ya, Nah oke lah, itu proses ya. proses ya. Nah kemudian saksi-saksi. Saksi dari Pak Wahyudi itu ada 8 orang saksi. Semuanya tokoh masyarakat di sana. Yang menyaksikan apa? Yang menyaksikan terjadinya pematokan Ya. pengukuran oleh BPN. Ini semua saya bawa, berkasnya lengkap. Oke. Ini pematokan oleh. Oleh BPN. Oke. Pada Siap. waktu Pak Wahyudi menyatakan tanahnya Ini. akan diplang. Maka kan harus diukur dulu. Ya. Karena tanah itu udah dikuasai oleh Victor melalui PT Bumi Arta Sedayu. Nah ini semua nih orang BPN ada di sini. Ya. Semuanya Oke. pengukurannya. Oke. Bahkan sudah ada patok BPN-nya. Nah saat terjadi pematokan ini tidak satu pun dari PT Arta Sedayu, Bumi Arta Sedayu yang ada dan melarang. Tidak ada. Nah, artinya begini, setelah selesai, Ya. kan balik nama tuh. Sertifikat tersebut selama 3 bulan tidak pernah ada yang komplain di BPN. Balik nama atas nama Pak Wahyudi. Iya. Tergugat satu. Nah, artinya bahwa semua prosedur yang dilakukan oleh tergugat satu sah. Dan tidak ada komplain. Kalau memang itu milik daripada PT Bumi Arta Sedayu, kan aturan di pertanahan kita selama 3 bulan dibuka ruang. Siapa yang keberatan terhadap pengajuannya? Memberi ruang dalam waktu 3 bulan Iya, ya. ini tidak ada. Oke. Artinya bahwa sah secara hukum sertifikat tersebut menjadi milik Pak Wahyudi. Nah ini AJB-nya nih. Oke. Ini AJB-nya, saya bawa fotokopinya ya. Ya. Ini adalah akte jual beli antara Hajah Oni dengan Pak Wahyudi. Siapa yang mengantar ke rumahnya Hajah Oni? Ya tergugat 3 wakilnya. Pak Tatang meminta kepada Bu Yani. Tergugat 4. Oke. Dampingi Pak Wahyudi untuk melakukan AJB. Dan mengganti nama di sertifikat dari Hajah Oni menjadi nama Tuan Wahyudi. Jadi keterlibatan Karisma sebagai pemilik yang diwakili oleh Bu Yani berdasarkan surat kuasa dari Insinyur Tatang sebagai direktur kepada Bu Yani itu terbukti di persidangan. Bahkan yang menawarkan tanah tersebut kepada Pak Wahyudi adalah Bu Yani atas permintaan Pak Tatang. Karena mereka kekurangan dana untuk menyelesaikan tanah yang lain yang ingin dipecah sertifikatnya. Oke. Ini Pak Wahyudi ini membantu nih. Artinya Bu Yani lah yang mengantarkan ke rumah Hajah Oni. Karena Pak Wahyudi sebagai pembeli gak kenal Hajah Oni. Iya. Bahkan gak kenal Haji Tatang siapa. Iya. Dia cuma membeli. Nah, Pembeli kan? Membeli. Sampai di rumah Hajah Oni, Bu Yani yang menjelaskan bahwa Bu Hajah dan suaminya, kalau tidak salah namanya Pak Aceh, ada di rumahnya, foto-fotonya juga ada. Foto-foto Hajah Oni, ya bisa nanti asisten saya yang memberitahu. Itu lengkap. Mulai dari obrolan pertama sampai obrolan kedua itu waktunya berbeda. Iya, dokumentasi semua ada lah ya. Ada lengkap. Oke. Dan itu dijadikan bukti persidangan. Oke. Nah kemudian ada juga bukti bahwa Hajah Oni tanda tangan di notaris. Pak Aceh juga tanda tangan di notaris. Disaksikan oleh Bu Yani, tergugat 4 yang juga wakil dari Pak Insinyur Tatang sebagai Direktur PT Karisma, yang Bu Yani ada surat kuasanya dari Pak Insinyur Tatang. Itu juga saya jadikan bukti di pengadilan. Nah, kemudian karena sudah jadi AJB, sudah jadi sertifikat. Oke. Tentu Pak Wahyudi sebagai pemilik tenang-tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Tiba-tiba ada yang memberitahu kepada Pak Wahyudi bahwa pelang udah hilang. Yang ada di tanah tersebut. Bahkan patok dari BPN dicabut. Kemudian spanduk juga udah hilang. Siapa pelakunya? Dicari sama Pak Wahyudi dengan staf-staf yang ada.
Ternyata pelang tersebut ada di Gudangnya Kartika. gudang Kartika. Beliau yang menemukan, laporan ke saya. Oke. Loh, kok ada di gudang Kartika? Berarti Kartika. Iya. Oke, nggak jadi masalah. Nah, berlanjut di dalam persidangan. Nah, kemudian setelah persidangan tersebut pada tingkat saksi agendanya, saksi yang 8 juga tokoh masyarakat menyatakan menyaksikan pematokan oleh BPN dari mulai awal sampai selesai. Ya, tokoh masyarakat kan ada RT, ada Iya. RW, ada orang yang dituakan peranannya di situ. Saya nggak sebutkan di sini Iya. karena menyangkut privasi masing-masing. Nah, akhirnya oke, pada tahapan kesimpulan. Nah, setelah tahapan kesimpulan, kan berarti 2 minggu sebelum putusan. Oke. Agendanya, tanggal 30 bulan Desember 2024 putusan. Itu kan bukan kehendak pengacara, kehendak ketua majelis. Iya. Kami hanya mengikuti. Nah, sistem negara kita, hukum acara ini kan sekarang semuanya diupload melalui electronic court. Iya. Itu bukan bikinan pengacara. Iya. Itu buatan Mahkamah Agung. Ya. Kami hanya mengikuti sebagai aparat penegak hukum yang taat dan patuh menurut aturan. Kalau kami salah upload aja kita dimarahin kok mau majelis. Ya. Salah nih kita upload. Ya, itu sistem yang memang sudah sah kan ya? Sudah sah. Ya. Dan itu udah ada peraturan yang menentukan bahwa electronic code adalah peraturan Mahkamah Agung. Oke. Itu bisa saya berikan ke bapak-bapak. Siap. Artinya electronic code adalah tempat penguploadan dan bisa menjadi hukum acara. Oke. Yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jelas ada permanya. Lo perma memang yang buat pengacara, polisi, jaksa. Enggak, perma itu negara melalui Mahkamah Agung membuatnya. Namanya juga peraturan Mahkamah Agung. Ya. Bukan peraturan kehakiman, bukan perkap kepolisian, bukan peraturan advokat. Kita berdiri sendiri-sendiri sebagai penegak hukum. Nah, tiba-tiba di dalam putusan, nah, kembali nih kepada ini. Karena kami sudah diberitahu melalui ekot bahwa putusan tersebut adalah tanggal 30, Ya. lalu pada tanggal 30 tersebut staf-staf saya suruh konsen di komputer. Ya. Jangan sampai lolos. Ya. Nah, Oke. tanggal 30 bulan 12 2024 jam 11.55 11.55. Oke. belum keluar putusannya. Oke. Yang ada di sini tertulis agenda sidang untuk putusan melalui ekot. Ekot ya. Silahkan mengupload berkas persidangan sebelum Senin 30 Desember 2024 pukul 14. Oke. Dibatas waktukan pukul 14. Oke. Nah, Ya. ini kan yang mengupload hakim, ketua majelis dengan anggota, bukan kami Ya. dan panitera. Coba kalau misalkan advokat mengupload lebih dari jam 2, nggak bisa masuk. Ya. Nah, ternyata jam 2 tersebut, jam 14, nggak ada nih putusan. Baru diupload mereka putusan tersebut. Kalau di sini jam 16.43. Berarti diupload jam 4.43. Pada tanggal dan hari yang sama. Pada tanggal 30 bulan 12 2024. Berarti Sama. tanggal hari yang sama. Oke. Nah, putusannya adalah mengadili. Nah, kita lihat ya dengan Ya. jelas dan tegas. Putusannya nih, mengadili informasi putusan nomor 69 garing PDT.G/2024 PNKWG. Ini bukan milik pengacara, milik Mahkamah Agung pengadilan. Oke. Nggak bisa kami mengaksesnya. Nah, keluar putusan, tanggal putusan Senin 30 Desember 2024. Amar putusan mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat konvensi tidak dapat diterima. Dalam eksepsi, dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya. Artinya apa? Penggugat dikalahkan. Iya, ini menyatakan eksepsi ya. Tergugat konvensi tidak dapat diterima ya. Iya. Oke. Tidak diterima. Berarti kan tergugat tidak diterima. Iya. Ya, eksepsinya. Iya. Tapi dalam pokok perkara tergugat menang karena penggugat ditolak pokoknya. Ini jelas ini. Iya. Nah, kemudian
dalam rekonvensi menyatakan gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Siapa penggugat konvensi? Penggugat konvensinya adalah tergugat 3 dan tergugat 4 yang secara hukum acara ergin indisi reglement itu jelas menyalahi hukum acara. Makanya menyatakan gugatan rekonvensi atau penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Karena hukum acaranya aja salah. Nah ini udah diterima. Ya. Tentu ini patokan kami. Nah waktu staf saya nelpon kepada pengacara tergugat 3 dan pengacara tergugat 4 juga mengatakan putusan ini sudah selesai. Ya. Tanggal 30. Nah karena mendekati tahun baru, tanggal 31 kita udah kekontrol. Udah menang. Tanggal 1 libur. Tanggal 2 saya dengan Pak Wahyudi mau minta salinan putusan karena kami menganggap diri sudah menang. Nah, tiba-tiba di uploadannya tertulis putusan belum siap. Oh, ini pada tanggal ini berubahnya tanggal 30 tapi kami baru print tanggal 2. Tiba-tiba nih, putusan belum siap. Kemudian lebih hebat lagi, putusan ditunda tanggal 8 dibacakannya karena salah satu majelis sedang cuti. Anggota majelis. Jadi putusan yang ada di tanggal 30 bulan 12 2024 jam 16.43 itu hilang. Diganti belum siap dan lebih hebat lagi untuk putusan melalui ekot ditunda. Nah, kemudian lebih hebat lagi di jam 14.00 berarti di jam 2 berubah lagi. Putusan belum bisa diucapkan karena salah satu anggota majelis masih cuti. Waduh, ini bagaimana putusan yang sudah diupload? Ingat nih, ekot bukan milik pengacara. Pengacara kalau tidak mengikuti ekot, maka lebih aja jamnya tidak bisa diterima. Ekotnya milik Mahkamah Agung pengadilan. Nah kemudian saya bertanya ke ketua pengadilan pada tanggal 2 itu, 2 Januari 2025. Ketua, dengan santai saya bertanya, ini kenapa putusan yang sudah ada hilang? Saya tanya dulu kepada Panitera Muda Bidang Perdata. Bingung Panitera Muda Bidang Perdata. Saya perlihatkan, ini loh. Ya, dengan bukti-bukti ini ya. Nah, ini yang tadi. Dia juga heran. Nah kemudian, siapa yang bisa diminta pertanggungjawaban ini? Kacau ini. Kalau kayak begini, tolong bantu saya. Bahasa yang sangat halus. Tidak mendebat. Pertanyaan. Ini kok bisa seperti ini, kenapa? Nah kemudian saya ketemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Kerawang. Ya. Dia juga bingung. Pada tanggal 2 tersebut. Dipaksakan bahwa ya, yang namanya manusia ada salahnya. Loh, ini bukan masalah manusianya. Ini putusan loh. Benar. Nah, karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan sebagai seorang hukum, Pak Yudi tentu minta transparansi daripada Pengadilan Kerawang. Ada apa ini? Nggak ketemu tuh. Sampai akhirnya ya kita melakukan konferensi pers. Karena kita merasa terjolimi. Nah bahkan kita tunggu tanggal 8. Ini kan salah satu perbuatan yang aneh. Putusan yang sudah ada, kita disuruh nunggu tanggal 8. Peristiwa aneh ya? Oh, itu sangat hebat ini. Sangat hebat terjadi di bangsa saya. Perlu diingat, kita ini kitabnya sama. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Formil. Materialnya sama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu yang kita pelajari di Fakultas Hukum. Nah kemudian muncul putusan di tanggal 8. Nah putusan di tanggal 8 tersebut 8 Januari ya? Ya, 8 Januari. Makin kaget saya. Mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi.
menyatakan eksepsi para tergugat konvensi tidak dapat diterima. Oke, pertama, Ya. sama dengan yang tanggal 30. Oke. Tapi pada dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat konvensi untuk mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk sebagian. Dari ditolak jadi mengabulkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua menyatakan tergugat. Garing tergugat 2 dan tergugat 4. Tergugat 2 itu Haja Oni, tergugat 4 Yani telah melakukan perbuatan melawan hukum. Loh, ini kan Bu Yani ini wakil daripada Karisma. Melakukan perbuatan melawan hukum apa beliau? Ya. Ada suratnya terbukti dalam persidangan. Ya. Tapi beliau dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Kasihan loh Pak. Ya. Ya, kemudian yang ketiga, menyatakan akte jual beli dengan nomor 177/2022 pada tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat garing diterbitkan oleh Notaris PPAT Ayu Jenny Rosidajen adalah tidak sah atau cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Lu yang ngejual aja Pak Tatang mengakui melalui Bu Yani dengan surat kuasanya. Bu Yani juga mengakui ada kok konferensi persnya. Ya. 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 Memang saya jual kepada Pak Yudi. Nah ditanya, kenapa jual kepada Pak Yudi? Karena PT Bumi Arta Sedayu tidak pernah membeli. Kalau membeli sertifikat dikasihin ke Bumi Arta Sedayu. Kenapa Iya. sertifikat ini dibalik nama dan di-AJB-kan dulu? Oke. Ini logika yang gampang, gak Iya. susah. Terus menolak petitum gugatan selain dan selebihnya. Itu untuk dalam pokok perkara. Nah, dalam rekonvensi yang aneh. Yang tadinya rekonvensinya tidak diterima, sekarang berubah semuanya. Mengabulkan gugatan para penggugat rekonvensi untuk sebagian. Bagaimana tergugat 3 dan 4 menggugat tergugat 1? Hukum acaranya aja salah bisa dikabulkan. Ya. 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 Apa hakim-hakim yang saya cinta ini lupa sama hukum acara? Baca tuh jawaban saya. Boleh kita perdebatkan dimanapun. Artinya bahwa saya melihat ada satu kejanggalan. Yang rekonvensinya tadi tidak dapat diterima, Iya. sekarang diterima. Iya. Nah, Berubah. kemudian yang kedua menyatakan akte jual beli nomor 363/2004 antara Haja Oni Jamilah tergugat konvensi sebagai penjual dengan Haji Jailani Jen sebagai pembeli, perwakilan penggugat rekonvensi, penggugat 1 rekonvensi, tergugat 3 konvensi yang dibuat di hadapan PPAT Mustahid Esa dengan objek berupa sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 02526 Gintung Kerta atas nama Haja Oni Jamilah seluas 3.567 meter persegi. Gintung Kerta adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini yang ngejual tanahnya adalah Pak Tatang. Meminta kepada dan memberikan surat kuasa kepada Bu Yani. Pembelinya adalah Pak Wahyudi. Ya. Nah, itu tegas dan jelas. Nah, kemudian 3. Menyatakan akte jual beli nomor 177/2022 pada tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan PPAT Ayu Jenny Rosidajen adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bagaimana penjualnya pemiliknya yang mengantar kepada atas nama penjual terdahulu yaitu Haja Oni, pemiliknya yang memerintahkan. Ya. PT Karisma memerintahkan pegawainya yang bernama Ibu Yani tergugat 4 yang memberitahu ke rumah Haja Oni Bu Yani atas perintah Pak Tatang. Bahkan Pak Tatang mengucapkan dan memberikan uang terima kasih atas tanda tangan Haja Oni dan Haji Aceh. Ada bukti uangnya diterima. Berarti kan kok dibatalkan? Ya. Ini majelis penilaiannya bagaimana? Itu majelis ya. Ya. Saya tidak mencampuri. Nah, dalam konvensi dan rekonvensi menghukum para pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara aku. Menghukum penggugat konvensi, tergugat 1 konvensi, tergugat 2 konvensi, dan juga para penggugat rekonvensi garing tergugat 3 konvensi dan tergugat 4 konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara Rp1.544.000. Nah, persoalannya bukan itu. Kan sudah ada putusan tanggal 30 ya. Desember jam 16.43 yang diupload
melalui ekot Mahkamah Agung itu sudah kita terima. Sekarang ada putusan tanggal 8 lagi. Putusan tanggal 30 menang, putusan tanggal 8. Berbeda. Jamnya, sebentar, biar tegas dan jelas, jamnya menunjukkan 17.52. 17.52. Apakah sebelum ada putusan ini, apakah dipertemukan dulu oleh pengadilan atau dikumpulkan gitu ada? Tidak. Karena kan ada dari tanggal 30 sampai itu ada perubahan lah ya. Iya. Tidak ada. Tidak ada. Kami berusaha untuk Oke. menyelesaikannya. Artinya penggugat dan tergugat dikumpulkan tidak ada ya? Tidak ada. Yang ada saya sebagai kuasa hukum dengan Pak Yudi dan staf-staf saya Ya. bertanya dengan manis dan indah ke pengadilan. Oke. Pertanyaan saya sangat sederhana, sangat santai. Ketua, ini keputusan sudah ada, bagaimana kok bisa berubah? Kita tunggu saja tanggal 8. Pas tanggal 8 terjadi, perubahannya drastis. Ya. Bertolak belakang. Dengan putusan awal Dengan ya? putusan awal. Tentu Pak Yudi mempertanyakan kepada saya sebagai kuasa hukum. Ya. Terus saya juga kan harus bertanya kepada bapak-bapak kita yang di pengadilan. Ketua pengadilan itu bapak kita secara negara. Benar. Jangan menjadikan, maaf nih, aparat penegak hukum yang lain jika bertanya, lalu merasa dikoreksi. Ya. Bukan, kita bukan ngadu pinter, bukan. Ya. Ini ada anak bertanya, Ya. bagaimana ini kok bisa seperti ini? Lalu mereka sibuk mencari pembenaran. Apakah sebelumnya sistem ekot ini di daerah lain ada pernah berubah atau pernah menemukan Pak? Kalau saya sebagai lawyer ya, yang juga ya saya ketua organisasi advokat pengacara yang ada di Undang-Undang 18 2003 Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Ya. Saya kabit organisasi yang melantik para advokat-advokat muda. Oke. Artinya apa? Selama saya berpraktek, baru kali ini saya Belum pernah menemukan. Belum pernah. Ini ada risikonya nanti. Putusan ini memenangkan Pak Wahyudi. Putusan yang lain mengalahkan Pak Wahyudi. Ya. Ini bisa akibatnya apa? Di lapangan terjadi pertempuran. Benar. Pak Wahyudi kan akan mengambil tanahnya. Iya. Merasa sudah menang. Iya. Mereka akan mempertahankan tanahnya. Iya. Merasa juga menang. Iya, Pak Wahyudi memegang bukti. Iya. Ya, mereka mungkin juga memegang bukti. Iya. Akan terjadi, bisa saja benar. Terjadi bentrok di Iya. lapangan. Ini Oke. kacau negara nanti. Loh, kita nggak bisa nyalahkan Pak Wahyudi. Kita juga nggak bisa nyalahkan yang dimenangkan sekarang. Iya. Ini kan terjadi sudah. Tapi ada peristiwa apa ini Ada kan? peristiwa apa ini kan kembali kepada, Oke. ingat, kita hanya pelaksana hukum. Iya. Berlaku adil demi kepastian hukum. Karena setiap keputusan itu mengandung akibat. Iya. Kalau di perdata tentang harta orang. Iya. Kalau di pidana tentang nyawa orang. Iya. Salah memutuskan harta orang hilang. Kalau pidana salah memutuskan nyawa orang hilang. Makanya menjadi seorang advokat nggak gampang. Nggak gampang itu. Dan menjadi seorang hakim juga nggak gampang. Harus memutuskan secara betul-betul rasional. Jauh dari rasa kebencian, jauh dari rasa berpihak. Mereka wakil Tuhan loh. Kalau wakil Tuhan ini, mohon maaf lahir batin nih, sepatutnya tidak ada rasa salah lagi, tidak ada rasa kebencian. Jadi akhirnya kan ya kita tidak boleh berburuk sangka, tetap kita berbaik sangka. Kita cinta dengan peradilan Indonesia, kita cinta dengan Bu Hakim dan Pak Hakim, dengan ketua pengadilan saya sayang. Orang kita datang baik-baik kok. Dan Pak Wahyudi juga bertanya, ini kan sudah ada putusan. Kok bisa ditunda? Lalu muncul lagi putusan lain, ini bagaimana? Nah sejak itulah terjadi kegaduhan. Kegaduhan itu timbul karena putusan tadi. Bukan karena Pak Wahyudi, bukan karena yang lain. Tapi ada putusan yang sudah keluar tanggal 30 jam 16.43 di ekot yang sudah di screenshot dan di print oleh pengacara Pak Wahyudi dan diberikan ke Pak Wahyudi. Itu kegaduhan yang terjadi apa? Di mana? Ya, pertanyaan sederhana itu disikapi dengan tidak sederhana. Pertanyaan sederhana kan begini kira-kira. Ini udah ada putusan.
Kenapa kok ditunda? Iya. Sederhana sambil senyum. Bahkan saya dengan ketua pengadilanku yang ganteng, ada rekamannya di saya. Bapakku yang ganteng. Iya. Ini bisa begini. Saya katakan ekot itu patokan pengacara. Karena kalau pengacara salah aja masukin jamnya, udah nggak diterima. Kalau ditulis jam 2, saya masukin jam 12:05 aja, jam 2:05, itu udah ditolak. Berarti ekot yang sudah dimasukkan oleh putusan tadi, berarti sudah sah. Menurut permanya pun sah. Kok bisa ditunda? Lalu putusan tanggal 8 Januari jam 15:57 berbeda. Bagaimana penegakan hukum di bangsa ini? Ingat, hukum harus mengandung kepastian. Tidak boleh ragu. Hukum harus mengandung keadilan. Harus adil. Hukum harus mengandung ketertiban. Loh, bagi Wahyudi sekarang, apakah ini keadilan bagi kita semua? Tidak, saya aja masyarakat hukum bingung menyikapinya. Sebagai ketua advokat organisasi Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, DPD saya bertanya, DPP saya bertanya. Akhirnya kan menjadi masalah yang rumit. Pertanyaan sederhana, kenapa kok bisa berubah? Tapi jawabannya tidak akan pernah sederhana. Kalau kita tidak berlaku jujur. Kalau kita tidak berlaku jujur, apapun bentuknya, statement-statementnya nanti kita lihat saja. Oke, setelah ada putusan tanggal 8 itu, artinya kan putusan yang berbeda dari putusan yang pertama. Tanggal 30. Iya, tanggal 30. Langkah apa, Pak? Ya. Kita sudah melaporkan ke Komisi Yudisial. Oke. Di sini ada laporan pertama kita ke Komisi Yudisial, yaitu tertanggal di sini ada 6 Januari. 6 Januari. Dengan nomor laporan 005-1-2025. Ini dari Komisi Yudisial. Oke. Nah, ini yang dilaporkan apa? Adanya perubahan sampai menunggu tanggal 8. Nah, kemudian tanggal 8 tersebut kan terbit ini nih. Ya. Putusan baru. Kita kembali ke Komisi Yudisial, yaitu tanggal 9 Januari. Setelah ada putusan ini nih. Kita laporkan lagi ke Komisi Yudisial. Ini ada putusan baru yang bertabrakan. Oh, ini tanggal 9 ya? Ya, tanggal 9. Kita lengkapi dan sudah diterima. Mereka pasti akan proses. Buktinya bagaimana? Hari Sabtu, salah satu yang menerima laporan, ketua menerima laporan, menelepon staf saya dan memverifikasi langsung. Padahal kita sama tahu bahwa hari Sabtu itu Komisi Yudisial kan negara, pasti libur. Tapi karena konsen masalah ini, mereka menelpon pada hari Sabtu. Dan kita berikan datanya. Ingat, kita sayang sama pengadilan saya. Kita sayang sama profesi hakim. Kita sayang dengan profesi panitera. Jika benar. Tapi tidak boleh. Pak Yudi ini bukan orang mencari keadilan. Dia digugat sama orang yang tidak mempunyai tanah tersebut. Dia melindungi ya? Melindungi hak dia. Oke. Yang herannya, yang menjual mengakui jual kepada Pak Yudi, PT Karisma mengakui menjual, lalu kok bisa yang tidak memiliki menyatakan dan dinyatakan menang? Ini bagaimana cara pandang hukumnya? Iya. Itu loh. Nah, itu kita laporkan ke KAI. Nah, lalu dari KAI, kemudian induknya pengadilan kan induknya saya juga nih. Kita kan diangkat juga oleh pengadilan tinggi. Nah, Mahkamah Agung, advokat itu di bawah Mahkamah Agung. Sama kayak hakim juga. Nah, sama seperti pengadilan juga. Lalu saya laporkan ke di sini ke Mahkamah Agung. Dan diterima. Tanggal berapa itu? Laporannya dibuat di sini sebentar. Bagian kanan bawah laporannya tanggal 10. Oh, tanggal 10. Bulan 1 2025. Isi laporannya? Isi laporannya adalah
kami mempertanyakan dan memberitahu Iya. bahwa ada putusan tanggal 30 Iya. jam tanggal 30 Perubahan jam itulah 12 ya. Iya. 2024 berubah menjadi putusan yang berbeda di tanggal 8 Januari 2025. Kelihatannya sederhana, Iya. tapi akibat di lapangannya saya ngeri Iya. kalau hukum saya seperti ini. Kembali kepada transparansi pengadilan, kembali kepada penegakan hukum melalui ekot. Ada apa ini? Kok bisa seperti ini? Oke. Itu kira-kira. Kita tunggu berarti selanjutnya ya. Ya, Terakhir nanti masing-masing terakhir buat Pak Wahyudi. Apa yang ingin disampaikan Pak dalam persoalan ini Pak? Silakan Pak. Yang saya ingin sampaikan satu, di sini kita harus bisa berdiri teguh. Ya. Dari yang baik harus kembali yang baik, yang salah jangan dilindungi. Kan negara kita kan negara hukum. Oke. Berpatut pada yang salah harus bisa mengakui kesalahan dan berubah menjadi benar. Yang benar tetap benar, jangan yang benar disalahkan. Karena ajas kita adalah ajas hukum pasti, bukan ajas hukum pelin-pelan atau ajas hukum yang tidak pasti. Bagaimana nanti Bapak akan melindungi lahan Bapak? Pertanyaan terakhir. Saya akan melindungi, tentu saya akan melindungi berdasarkan hukum yang berlaku. Oke. Terakhir buat Pak kuasa hukum. Oh, iya, iya. Apa yang ingin disampaikan untuk penutup? ya, saya hanya menyampaikan, saya menanggapi humas pengadilan menyatakan bahwa ya kalau nggak puas banding saja. Oke. Ini mas statement apa ini? Ya. Kami bukan nggak puas oleh putusan. Kami hanya mempertanyakan kok putusannya yang sudah ada tanggal 30 terbit lagi putusan yang baru tanggal 8. Oke. Kalau untuk melindungi klien saya pasti saya akan banding. Jadi Kenapa? silakan banding saja. Ya, kalau mereka mengatakan silakan banding saja, seolah-olah terjadi perubahan ini Ya. tidak menjadi sebuah persoalan besar di negara ini. Ya. Wah, ngeri saya menghadapi persoalan ini nantinya. Akan banyak presiden-presiden seperti ini, berbahaya bagi penegakan hukum. Kalau banding, pasti saya banding kok. Advokat nggak usah diajarin banding. Apalagi, maaf nih, ya, sekelas kita yang sudah sebentar lagi menjadi, ya insya Allah, profesor. Sekarang ini Iya. baru doktor. Iya. Masa diajarin, Iya. kalau kalah banding. Iya. Oh bukan itu maksudnya. Iya. Ini ada putusan 2, bagaimana menanggapinya? Oke. Jadi ya kita harus proporsional, profesional. Dan ingat, hukum bukan buat menyakiti orang, tapi ingin mensejahterakan keadilan itu sendiri. Manusia dibuat sebuah aturan, ingin semua orang terakomodir dan menjadi pertama keadilan, ketertiban, dan kepastian. Bukan masalahnya, kalau Anda nggak suka, kalau Anda nggak ingin putusan ini begini, maka banding dong. Iya. Persoalannya bukan banding kok, persoalannya putusannya 2. Iya. Anda yang lebihin, itu dulu dong selesaikan. Oke. Ya oke, itu saja kira-kira. Oke, Statement saya terima terakhir. kasih. Ini Ajan gimana, Bing? Oh, oke aja. Oke Pak, terima kasih Ya. Pak atas waktunya ya. Sama-sama, sama-sama. Semoga sukseslah dalam persoalan ini kan, ada titik temunya. Ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan titik temu. Kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.